Jadi kayak orang sakau ya Pak ya sebenarnya. Tapi sakaunya kopi. Sakau kopi. Jadi ya seperti itu. Kalau kita sudah rasanya punya penyakit jantung, asam lambung, gangguan irama jantung, saya tidak menyarankan untuk minum kopi. Jumpa lagi, kita akan bincang-bincang seputar bahaya kecanduan kopi. Tapi rasanya ini kurang lengkap bicara kopi tapi tidak minum kopi. Oke, saya minum kopi dulu ya. Apakah Anda pecinta atau pecandu kopi? Beda-beda tipis. Yang pasti serupa tapi tidak sama. Banyak orang memulai harinya dengan meminum secangkir kopi di pagi hari. Berbagai alasan, misalnya untuk menambah semangat atau lebih berkonsentrasi. Itu sah-sah saja. Tapi yang pasti, minuman kopi juga bermanfaat bagi kesehatan. Tapi jangan lupa, kopi juga bisa membuat kecanduan. Artinya juga berbahaya buat kesehatan. Baik, kita langsung menemui saja Dr. Melissa Ridwan dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Selamat datang, Dok. Selamat datang. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Ini menarik sekali nih. Bicara soal kopi selalu menarik. Tuh. Karena kita lihat bagaimana perkembangan bisnis di kopi, khususnya di kafe. Betul. Boleh dikata hampir tiap 2 meter itu ada kafe. Nah, saya juga ini peminum kopi, Dok. Pagi-pagi itu pasti minum kopi. Memang rasanya segar gitu ya. Tapi yang menarik ini katanya kalau terlalu banyak minum kopi itu bisa membuat kecanduan. Kalau orang kecanduan itu bahayanya apa, Dok? Jadi menarik sekali sebenarnya pembahasan tentang kopi ini. Sebenarnya ini dari dulu ya Pak ya, dari tapi sekarang bukan anak bapak-bapak lagi yang minum kopi, tapi kaum milenial dan Gen Z ini. Tapi memang ciri kaum milenial itu ada 3, Dok. Iya. Pertama kopi, kedua sepatu, yang ketiga travel. Semuanya menyenangkan. Menyenangkan. Jadi kalau kita bahas kopi ini sangat kontroversial sebenarnya. Jadi banyak penelitian yang mengatakan bahwa kopi itu bermanfaat untuk kesehatan. Betul. Tapi seperti apa dulu ini kopi yang bermanfaat untuk kesehatan? Tapi kalau kita bilang apa sih bahaya kopi? Sebenarnya jika kita tidak mengetahui takaran yang benar tentang kopi itu akan menjadi toksik atau racun di dalam tubuh kita sendiri. Jadi yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Jadi itu bisa menyebabkan insomnia, gangguan tidur, kemudian gangguan kecemasan, kemudian ada yang namanya berdebar-debar, kemudian asam lambung yang tinggi, gangguan pencernaan, itu beberapa yang bisa disebabkan oleh kopi itu sendiri. Seperti itu. Tapi ini berdebar dalam arti apa, Dok? Kadang-kadang berdebar juga. Ternyata belum minum kopi, bukan. Dompetnya masih. Hal yang lain berarti. Hal yang lain. Tapi ini menarik, soal kecanduan itu dalam konteks seperti apa orang dikatakan kecanduan terhadap kopi? Jadi sebenarnya toleransi dari setiap orang di kopi itu berbeda-beda. Jadi ada yang merasa kalau 2 cangkir tuh nggak cukup. Karena memang dia intensnya dari dulu memang 2, terus kemudian tambah lagi 3. Jadi makin lama makin dia makin bertambah. Dan itu sensitivitas ke dalam tubuhnya juga akan berbeda. Nah, kalau misalnya sudah ambang batas, nah itulah yang bisa membahayakan. Itu yang namanya kecanduan. Jadi dia akan nagih terus-terusan. Jadi dia akan levelnya akan up terus, bertambah terus setiap harinya, seperti itu. Tapi kabarnya kalau sudah kecanduan itu salah satu
indikasinya dia tidak bisa melakukan apa-apa sebelum minum kopi. Bener nggak ya, Dok? Ya itu jadi suatu kebutuhan ya Suatu Pak ya. kebutuhan, Sebenarnya ya. itu nggak bagus ya. Ya Ya. itulah kita harus mengenal diri sendiri sih. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya itu bukan efek yang namanya membutuhkan kopi itu dia sebenarnya bukan karena nggak minum kopi jadi dia lemas, sebenarnya nggak kayak gitu. bukan Bisa gitu, jadi ya. sugesti dalam diri dia Iya, sendiri seperti itu. seperti Makanya jadi kalau sebenarnya kalau makin banyak kopi yang diminum dan ambang batasnya itu malah makin membahayakan, bukan energi lagi yang dihasilkan, tapi gangguan irama jantung, sistem saraf pusat yang rusak, lambung yang nggak bagus. Jadi malah toksik yang saya bilang tadi Toksik gitu. Tapi gini, Dok, ini kan kopi ini yang membuat ini kan kandungan kafeinnya ya. Betul. Nah, bisa dijelaskan sedikit bagaimana kafein itu bekerja, menstimulan, membuat orang bersemangat, konsentrasi, merasa bisa berkonsentrasi, bahkan merasa happy. Gimana itu, Dok? Jadi dalam kandungan kopi itu ada kafein namanya, betul. Jadi kalau yang pertama pada sistem saraf pusat, dia itu akan menduduki adenosin. Jadi dia nanti akan namanya reseptor yang membuat kita ngantuk. Jadi nanti dia menduduki tuh. Jadi seakan jadi kita nggak ngantuk gitu. Dan dia di dalam tubuh kita meningkatkan metabolisme. Jadi nanti yang namanya lemak semua dipecah sama dia, jadi diganti dengan energi. Jadi kita makin lama makin berenergi gitu, betul. Terus kemudian nanti dia akan yang namanya epinefrin, dia akan mencetuskan hormon epinefrin. Nanti dia juga akan menstimulasi pembuluh darah. Nanti akan hormon yang dia bilang senang itu. Nah seperti itu. Gitu. Termasuk membuat kita konsentrasi. Iya betul. Biasanya kan gini, Dok, untuk perjalanan panjang, aduh, cari dulu ini deh rest area, mau ngopi dulu. Tapi itu ada benarnya nggak ya? Ya, kalau takarannya benar ya benar, nggak apa-apa. Tapi yang ditakutkan karena terlalu banyak itu yang bikin dia efeknya nggak bagus, betul. Jadi sebenarnya meminum kopi itu tidak berbahaya sepanjang takarannya benar. Benar, betul. Nah, yang jadi masalah ini karena kecanduan airnya minum terus gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau dari sisi takarannya benar itu dampak baiknya terhadap kesehatan apa, Dok? Maksudnya? Kalau takarannya tidak berlebih lah. Oke, baik. Jadi kalau yang tadi saya bilang penelitian banyak sekali itu membicarakan tentang manfaat dari kopi itu sendiri. Jadi kopi itu bisa namanya menurunkan angka stroke, Pak. Betul. Dan kemudian kopi itu menurunkan angka diabetes mellitus, DM malahan. Seperti itu. Jadi kemudian kopi itu bisa membuat yang namanya yaitu energi stimulan gitu. Jadi ya seperti itu. Ternyata kalau kita mengkonsumsi kopi dengan benar, banyak sekali manfaatnya. Seperti itu. Jadi kembali kepada porsinya ya, betul. Dok. Tapi ngomong-ngomong soal manfaat nih, kira-kira idealnya minum kopi itu seperti apa gitu? Apa cukup 2 cangkir sehari, pagi atau menjelang sore? Ini udah pas nggak ya, Dok? Seperti itu. Jadi kalau kandungan kopi itu sendiri kan kafein ya, Pak ya. Jadi yang idealnya kalau per hari itu kita minum 400 mg per hari. Kafein 400 mg per hari. Jadi kalau kita 1 cup kafe itu, 1 cup kafe biasanya itu 125 mili. Nah itu sekitaran 63 mg kafein. Jadi kalau dihitung bisa 3 sampai 4 mg cangkir itu masih bisa aman. Gitu. Berarti saya masih aman, Dok. Saya minum kopinya pagi. Terus biasanya sebelum jam 4. Ini juga saya mau tanyakan sama dokter. Ya, banyak juga yang terjadi pada peminum kopi. Ada yang minum kopi di sore hari setelah jam 4 itu nggak bisa tidur. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja, nggak ngaruh tuh. Teorinya kalau kopi itu berefek 4 sampai 6 jam. Jadi kalau kita minta efeknya, kita misalnya shift malam ya Pak ya. Ya kita harus tahu kita minum kopinya ya jam berapa.
Jadi sebelum jam 6 jam sebelum shift gitu seperti itu. Jadi kalau misalnya yang mau efek maksimal ya kita harus tahu. Jadi kita shift kapan, efeknya itu 4 sampai 6 jam setelah minum kopi. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Ya kita udah minum tapi masih ngantuk nih gitu kan. Tapi ya itu berarti sensitivitas di dalam tubuhnya dia itu sudah tidak beraturan terhadap kopinya itu gitu. Nah, kembali soal kecanduan kopi, Dok. Apa ada tanda-tanda khusus pada seseorang yang kecanduan kopi, Dok? Iya, betul. Jadi ya itulah Pak yang saya bilang tadi, sensitivitas orang itu berbeda-beda, toleransi tubuh kopi itu juga berbeda-beda. Jadi kalau kecanduan ya itu nggak cukup aja gitu kopinya, dari sehari misalnya 2, besok mau lagi seperti itu. Jadi mungkin dia ngerasa efeknya nggak ada di dalam tubuhnya dia, jadi seakan-akan dia mau lagi untuk minum kopi gitu. Ini menarik sekali bahwa kecanduan kopi itu bisa terjadi pada siapa saja. Betul. Memang tanda-tandanya tidak bisa dilihat secara fisik ya, Dok. Betul. Tetapi kita bisa mengukur, ini saya sudah berapa cangkir saya minum. Iya, betul. Nah, ini kita tahan dulu ya, Dok. Oke. Kita lanjut setelah ini. Oke. Tadi dokter sudah menjelaskan tanda-tanda kecanduan kopi seseorang. Memang secara fisik tidak terlihat. Misalnya kalau Anda ada penyakit tertentu mungkin bisa dilihat secara fisik. Tapi kopi tidak, lebih pada yang bersangkutan. Kalau misalnya sudah tidak bisa menahan diri, tidak minum kopi sekian cangkir sehari. Tapi begini, Dok, apakah orang yang sudah kecanduan kopi lantas kemudian berhenti, apakah ada efek lanjutnya gitu ya, Dok? Iya, betul. Nah, ini yang sangat membahayakan juga. Oh, justru ini yang membahayakan. Itu namanya withdrawal ya. Jadi kalau kita setiap hari minum kopi tiba-tiba kita berhenti, itu pasti ada efeknya. Kopi itu di pembuluh darah itu dia akan mengecil. Jadi kalau misalnya biasanya dia mengecil, tiba-tiba dia tidak minum kopi, dia akan pusing, Pak. Jadi pembuluh darah di otaknya dia biasanya kecil, jadi tetap aja gitu vasodilatasi namanya. Jadi itu akan menyebabkan pusing di kepalanya. Ya, betul. Terus biasanya dia minum kopi jadi dia semangat, ini dia pasti akan gampang kelelahan gitu. Itu ciri-cirinya iya, gampang betul, kelelahan. gampang kelelahan, dia pusing gitu. Terus dia kemudian gelisah, cemas seperti itu. Jadi kayak orang sakau ya Pak ya sebenarnya. Tapi sakaunya kopi. Sakau kopi. Jadi ya seperti itu. Jadi ada yang namanya withdrawal. Jadi nggak boleh tuh tiba-tiba biasanya dia 4 cangkir tiba-tiba berhenti besok. Dan itu biasanya 12 sampai 24 jam di kopi terakhir. Itu biasanya efeknya. 12 sampai 24 jam setelah kopi terakhir. Setelah kopi terakhir. Iya, itu biasanya. Dan itu biasa bertahan sampai seminggu. Gitu terus. Tapi ini Dok, kalau kita lihat di kafe-kafe itu kan banyak banget jenis kopi. Inilah, itulah. Artinya kan apakah ada pengaruhnya jenis-jenis kopi itu terhadap orang yang bisa kecanduan? Iya Pak, jadi kalau es kopi itu yang biasa kita minum tuh, biasanya itu mengandung 120 kafein. 120. Itu lebih banyak, iya. Lebih banyak dibanding kopi biasa, panas. Iya, biasa, betul. Jadi ada yang namanya cappuccino. Cappuccino itu juga 95 kalori. Jadi kita sekarang kalau minum kopi, kita lihat tuh labelnya Pak, biar kita tahu kafeinnya tuh adanya berapa. Jadi kita tahu tuh 400 mg sehari kita harus batasnya itu. Jadi nggak boleh lebih dari itu, gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat di kafe itu kan kita mau minum kopi itu ditimbang biji kopinya itu. Betul. Saya satu hari saya lihat, loh, ini kapan saya minum kopinya ini ditimbang? Makin lama makin enak Pak katanya kalau cara bikinnya. Tapi yang pasti bahwa semua kopi mengandung kafein. Betul, ada sih kopi tidak mengandung kafein, tapi pasti ada dikit sekali itu mengandung kafeinnya. Kafeinnya ya. Pasti ada. Pasti ada. Ya bukan kopi ya Dok. Bukan kopi kalau nggak ada kafein. Teh aja ada kafeinnya. Iya. Teh juga. Ada kafeinnya. Tapi gini Dok, kembali soal batasan toleransi ngopi ini. Apakah
disesuaikan dengan kondisi tubuh atau diukur dengan pokoknya sekian cangkir gitu. Kalau menurut dokter idealnya seperti apa? Kalau saya menyarankan ya Pak ya, kita pasti kenal dengan tubuh kita sendiri. Betul. Jadi kalau kita sudah rasanya punya penyakit jantung, asam lambung, gangguan irama jantung, saya tidak menyarankan untuk minum kopi. Karena kenapa? Karena orang penyakit jantung itu kafein itu akan menghambat absorpsi kalsium di arteri koronia jantung. Jadi kalau yang sudah penyakit jantung itu akan memperparah Pak penyakit jantungnya. Walaupun tadi saya bilang kalau dia juga menurunkan angka stroke, menurunkan angka gagal jantung. Tapi itu kalau jika tidak ada komorbidnya, tidak ada sebelumnya penyakit jantung seperti itu. Tapi kalau sudah ada, saya sarankan untuk tidak darah tinggi seperti itu. Darah tinggi juga tidak bisa untuk minum kopi. Kalau gitu. Gula darah tinggi? Gula darah tinggi kalau kopinya pakai gula? Itu juga sama aja. Kalau kopi pakai gula tidak gula itu ada istilahnya dok. Kalau yang tidak pakai gula itu sudah masuk peminum kopi sejati. Oh gitu. Kalau yang pakai gula belum sejati. Nah pasti dokter mau tanya ke saya, Anda masuk kategori apa? Saya belum peminum kopi sejati dok. Masih minta gula. Ini menarik sekali kita kalau bicara kopi ini tidak ada habisnya. Tetapi gini dok, mungkin ada tips yang lebih konkret untuk orang yang sudah kecanduan kopi, kira-kira. Ya kalau tips paling sederhananya, paling gampang, jangan minum kopi. Ya kita mau dengar dari dokter nih. Jadi kalau untuk peminum kopi yang sangat edik ya Pak ya, ya kalau saya sarankan untuk dikurangi secara bertahap. Dikurangi secara bertahap. 3 cangkir misalnya, besoknya 2, besoknya 1, jadi secara bertahap itu. Dan kemudian setelah minum kopi harus minum air putih yang banyak. Air putih? Iya, jadi harus menggantikan. Jadi minum kopi ya seberapa kita minum, kita harus menggantikannya dengan air putih seperti itu. Jadi sekresinya pun lancar. Kemudian yang ketiga gantilah Pak. Berarti kopinya dengan teh atau kopi jamur atau kopi herbal atau apapun seperti itu. Jadi itu sekarang kita solusinya ya kita lihat labelnya, kafeinnya seberapa nih. Iya, betul. Kalau di kafe kan kita nggak susah untuk lihat. Tanya aja sama baristanya. Iya, betul. Jadi kembali kepada diri kita. Intinya tipsnya ada seperti ini, tapi kembali Anda mau kecanduan atau tidak. Iya, betul. Karena sangat relatif ya. Betul. Yang kedua, ya harus melihat kondisi tubuh sendiri. Betul. Untuk mengukur berapa saya harus minum, ya apakah Anda punya penyakit yang bisa membahayakan diri sendiri nanti. Betul. Nah, mungkin masih ada yang ingin disampaikan dok soal bahaya kecanduan kopi ini? Ya mudah-mudahan dari perbincangan kita bermanfaat ya. Jadi kita sedikit banyak lebih tahu tentang kopi. Betul. Kita harus bijak sih sebenarnya Pak untuk kita sendiri apa yang kita masuk dan apa yang kita konsumsi. Saya sih masih berpegang teguh yang sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Pasti. Itu pasti. Jadi apapun, nggak kopi, nggak gula, nggak apapun. Jadi ya kita harus tahu takaran untuk diri kita sendiri dan penyakit apa yang kita punya nih. Apa bisa nggak kita minum kopi? Ya itu bukan keren-kerenan ya jadinya Pak ya sekarang ya. Bukan habit atau apapun, tapi ya itu demi kesehatan kita sih seperti itu. Lebih bijak aja untuk konsumsi apapun ke dalam tubuh kita. Kesehatan yang paling mahal ya dok. Betul. Lebih baik menjaga sebelum mengobati. Iya, itu kata dokter itu. Terima kasih dok, ini luar biasa. Seraya mengingatkan kita bahwa kopi selain bermanfaat untuk kesehatan, juga ada bahaya di baliknya. Betul. Bahwa kemudian untuk selengkapnya Anda mau minum kopi ya urusan masing-masing. Tapi dokter sudah mengingatkan. Betul. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Melisa Ridwan. Ini menarik sekali karena bicara soal kopi ini memang lagi tren yang gila-gilaan. Istilah saya hampir setiap melangkah ibaratnya setiap 2 meter ada warung kopi.
Sejauh mata memandang, yang tertuju warung kopi lagi. Tetapi minum kopi itu ya sah-sah saja. Yang penting, seperti kata dokter tadi, jangan sampai kelewat batas, jangan melampaui batas. Karena sesuatu yang melampaui batas pasti berbahaya. Pemirsa, untuk mendeteksi apakah Anda sudah mengidap kecanduan kopi, sebenarnya gampang sekali. Tinggal menjawab pertanyaan. Pertanyaannya begini, kalau dikasih pilihan, nggak ngopi atau nggak makan? Kalau dia memilih nggak makan, artinya Anda kecanduan kopi. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada podcast iNews berikutnya. Salam sehat.